Paramita R. Siregar dengan NIM 186201397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Nah, kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isu penelitian ini, saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia mengaruh kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Untuk research gap, kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 jeblok. Ini ditunjukkan dengan Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI yang selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan. Nah, untuk fenomena return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya kondisi good economic performance, tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Nah, untuk yang poin pertama ini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Untuk poin yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, yang pertama itu economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan dianalisis dengan alat analis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi di lingkungan. Nah, untuk yang kedua itu adalah profitabilitas, menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Nah, untuk yang ketiga itu citra perusahaan merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk atau barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya. Nah, untuk kritik poin ini tidak ada kritik karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Untuk poin yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor, baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi, dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang didapat atau yang diperoleh karena adanya perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat, maka return saham pun meningkat sebaliknya. Jika harga saham menurun, maka return saham pun akan menurun. Nah, untuk kritik, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Untuk poin yang keempat, yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Nah, research question yang pertama itu apa pengertian dari stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance,
dan corporate advantage. Nah, yang kedua itu bagaimana perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Nah, untuk yang ketiga itu adalah metode penelitian apakah yang digunakan untuk mengukur economic performance. Nah, untuk bagian ini, untuk kritiknya tersendiri itu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Nah, poin yang kelima itu adalah apakah tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. Nah, untuk yang kedua itu mengetahui cara perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Nah, untuk yang ketiga itu mengetahui metode penelitian yang digunakan untuk mengukur economic performance. Nah, untuk bagian yang kelima ini, untuk kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Poin yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Nah, di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan proper atau program penilaian peringkat kinerja penataan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Nah, proper bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Nah, untuk bagian ini, untuk kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Oke, next, untuk poin yang ketujuh yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, grand theory yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu teori stewardship atau stewardship theory. Nah, teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Nah, stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Nah, yang kedua itu adalah teori akuntansi positif. Nah, positive accounting theory atau teori akuntansi positif pertama kali dikenalkan oleh Watt dan Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan. Nah, untuk teori yang ketiga itu adalah teori legitimasi. Nah, legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung dari masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlibat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Nah, untuk bagian ini, untuk kritiknya tersendiri, peneliti sudah menjelaskan lebih dari 1 grand theory dalam penelitian ini. Nah, untuk bagian ke-8 itu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, yang pertama yaitu teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan variable dependent economic performance dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Nah, yang kedua itu teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain dalam perusahaan. Nah, yang ketiga itu teori legitimasi. Nah, keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, untuk bagian ke-8 ini, untuk kritiknya tersendiri, peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand theory dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk poin yang ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, di sini ada economic performance dengan environmental performance, corporate image, corporate social performance,
dan competitive advantage atau variable moderating. Nah, untuk bagian kerangka konseptual untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan mana variabel independen, dependent, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Nah, untuk poin yang ke-10 itu adalah apakah hipotesis penelitiannya. Nah, H1 itu environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H kedua itu corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk H3 itu corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4 itu competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H5 competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6 itu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Untuk H7 itu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk kritik pada untuk hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Nah, yang kedua itu corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Untuk poin yang ke-11 itu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, untuk yang pertama rancangan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. Yang kedua itu definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama itu adalah variabel dependent yaitu economic performance. Yang kedua variabel independent yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage moderating. Nah, untuk kritik pada bagian ini, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kualitatif. Nah, untuk yang ketiga itu teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel yang digunakan purposive sampling. Nah, untuk kritis sendiri, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan penarikan sampel. Nah, untuk yang keempat yaitu unit analisis. Yaitu data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BI selama periode laporan 2016 sampai dengan 2018. Nah, untuk kritiknya peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis. Yang kelima itu adalah jenis data. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Untuk kritiknya peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data secara implisit. Untuk yang ke-6 yaitu uji kelayakan model. Nah, pengujian terhadap penelitian ini menggunakan mode regresi data panel. Regresi data panel adalah penggabungan antara data cross section yang diukur pada waktu yang berbeda. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel aplikasi EViews 9.0. Untuk kritik tersendiri, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Nah, di sini adalah metode analisis data. Nah, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data regresi data panel. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pada tabel pertama itu adalah kriteria pemilihan sampel. Nah, yang untuk tabel kedua itu adalah daftar perusahaan sampel. Nah, untuk kritik tersendiri untuk metode analisis datanya yaitu peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Nah, untuk poin yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sama EP sama dengan alpha ditambah B1 EVIT tambah B2 C lead ditambah B3 CS speed. Nah, untuk kritik, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi penelitian ini. Untuk poin yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif,
hasil uji kelayakan model dan hasil uji hipotesis dan pembahasannya. Nah, yang pertama statistik deskriptif, yaitu peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Yang kedua itu hasil uji kelayakan model. Nah, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Untuk yang ketiga itu hasil uji hipotesis. Nah, di sini kita dapat melihat tabel 7 yaitu random effect model. Nah, uji F dari tabel di samping menunjukkan bahwa F statistik 13,48481 lebih besar dari F tabel 2,769431 dan nilai probabilitas F statistik yaitu 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya itu adalah uji R2, yaitu koefisien determinasi. Nah, nilai adjusted R squared sebesar 0,618088 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage sebesar 61,80%, sementara sisanya sebesar 38,20% dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nah, untuk poin ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Nah, untuk kesimpulan tersendiri, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif, yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Nah, yang kedua itu corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun, belum lagi perlambatan ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2015. Nah, untuk yang ketiga itu corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh. Salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyak perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people and planet. Nah, untuk keterbatasan tersendiri di sini ada yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai dengan tahun 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 4 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social dan performance, dan competitive advantage. Nah, untuk yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolah data FViews sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang kelima itu, dalam penelitian ini kurang mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Nah, untuk kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan dengan lengkap terkait keterbatasannya. Nah, untuk implikasi tersendiri tidak ada kritik. Untuk kritiknya pada bagian implikasi, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat.